Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang dua orang sniper elit yang ditugaskan untuk menjaga jurang misterius tanpa mengetahui apa yang ada di balik jurang tersebut. Awalnya mereka bisa menjalani misi dengan mudah, namun suatu hari tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk-makhluk aneh yang muncul dari dalam jurang, hingga membuat mereka terjebak di dalam jurang mematikan berisi makhluk-makhluk aneh serta zombie mengerikan. Lalu apakah mereka berdua bisa menyelamatkan diri dari jurang kematian itu? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang pria bernama Levi tiba-tiba saja mengalami mimpi buruk, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke pantai demi menenangkan pikirannya, dan di sana ia pun dihampiri oleh seekor anjing milik dari sepasang kekasih yang sedang asik berjalan-jalan di pinggiran pantai. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Lalu setelah ia pergi ke sana, ternyata orang yang menghubungi Levi merupakan seorang atasan dari para marinir, atau lebih tepatnya seorang mantan agen rahasia yang memiliki nama samaran sebagai Bartolomeo. Tampaknya Bartolomeo sudah tahu bahwa Levi merupakan seorang mantan sniper elit. Bahkan ia juga tahu rahasia tentang kehebatan Levi yang pernah menyelesaikan lebih dari 113 misi penembakan yang sangat sulit untuk diselesaikan oleh seorang sniper biasa. Dan karena ia tertarik dengan kehebatan Levi, Bartolomeo akhirnya menawarkan sebuah pekerjaan yang hanya bisa dijalankan oleh orang-orang hebat seperti Levi saja. Di sisi lain, saat seorang sniper wanita bernama Drasa melihat ada sebuah pesawat yang hendak mendarat di bandara, tanpa berlama-lama ia pun segera menembak targetnya dan berhasil mengenai target hanya dalam sekali tembakan saja, padahal jarak antara dirinya dengan target tersebut sangatlah jauh. Setelah menyelesaikan misinya, Drasa pun menemui sang ayah yang sedang menunggu di depan makam sang ibu, di mana di sana sang ayah mengatakan bahwa nyawa Drasa sepertinya sedang dalam bahaya, karena ia mendapat info ada sebuah pesawat tanpa awak yang berhasil merekam Drasa saat ia sedang menjalankan misinya. Sang ayah kemudian menyuruh Drasa untuk berhenti dari pekerjaan dan tinggal bersamanya, berharap mereka bisa menjalani hidup secara normal. Namun sayangnya Drasa tak bisa melakukan hal itu karena ia disuruh oleh atasannya untuk menjalankan sebuah misi lagi yang mengharuskan dirinya untuk terputus dari dunia luar setidaknya selama 1 tahun ke depan. Mendengar hal itu, sang ayah pun khawatir jika tahun depan ia mungkin tak bisa bertemu dengan putrinya lagi, mengingat dirinya sekarang sedang mengidap sebuah penyakit kanker, sehingga ia pun mengatakan pada Drasa jika nanti pada tanggal 14 Februari mereka masih belum bisa bertemu. Ia menyuruh Drasa untuk menyalakan lilin sebagai penghormatan karena pada tanggal itu sang ayah berencana menyusul istrinya yang sudah meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, Levi tiba-tiba terbangun di dalam sebuah pesawat, di mana di sana salah satu petugas menyuruh Levi untuk memberikan semua barang seperti HP, dompet, serta jam tangan miliknya. Lalu petugas itu mengatakan bahwa mereka hanya bisa mengantarnya sampai sini saja, sehingga Levi harus terjun dari pesawat dan ia juga harus berjalan sejauh 38 km ke arah utara agar ia bisa tiba di lokasi misinya. Setelah berjalan selama seharian penuh, Levi akhirnya tiba di sebuah jurang yang dipenuhi oleh kabut tebal, dan di sana ia pun disambut oleh seorang tentara bernama Jasper, yaitu seseorang yang sudah menjalankan misi ini selama 1 tahun terakhir sebelum Levi datang untuk menggantikannya. Karena Levi masih belum tahu misi apa yang harus ia kerjakan, Jasper akhirnya mengajak Levi untuk masuk ke sebuah menara pengawas yang juga merupakan rumah bagi mereka selama menjalankan misi. Lalu ia menjelaskan bahwa di sana terdapat persediaan makanan, solar panel, generator, serta alat penyaring air hujan yang bekerja secara otomatis, sehingga Levi tak perlu khawatir dengan persediaan yang ia miliki, dan jika ia mau, ia juga diperbolehkan untuk mengelola kebun kecil yang ada di dekat menara pengawas. Di sisi lain jurang, terdapat sebuah menara pengawas yang mirip seperti menara mereka yang dikelola oleh wilayah timur. Namun mereka tak diperbolehkan untuk saling berkomunikasi satu sama lain, yang mana hal itu menjelaskan bahwa semua orang di sana hanya boleh mengerjakan tugas mereka masing-masing.
Jasper mengatakan pekerjaan mereka sebenarnya cukup mudah karena mereka hanya perlu melakukan pengecekan serta perawatan pada setiap alat keamanan yang ada di wilayah barat, dan mereka juga harus memberikan laporan setiap 30 hari sekali. Mereka juga tak bisa melakukan kontak dengan dunia luar karena tempat itu sudah dilengkapi dengan peralatan canggih yang bisa memantulkan sinyal bahkan dari satelit atau Google Maps sekalipun, sehingga tak ada yang bisa mengetahui lokasi dari jurang tersebut. Selain itu, jika ada keadaan darurat, Levi bisa menekan tombol yang akan memberikan informasi pada orang-orang yang mempekerjakan mereka. Lalu jika keadaan menjadi semakin tak terkendali atau mungkin mereka diserang, maka sistem akan menjalankan sebuah protokol yang ditandai dengan munculnya bunyi sirine. Dan di sana Jasper memperingatkan saat suara sirine berbunyi, maka Levi harus segera kabur dari sana sejauh yang ia bisa. Setelah mendengar semua penjelasan dari Jasper, Levi pun penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di balik jurang tersebut, dan di sana Jasper mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Namun orang yang bekerja sebelum dirinya pernah mengatakan ada kemungkinan bahwa di dalam jurang itu terdapat sebuah gerbang neraka, sehingga mereka ditugaskan untuk menghentikan makhluk apapun yang mencoba keluar dari dalam jurang. Singkat cerita, ketika Jasper telah menyelesaikan misinya dan dijemput oleh sebuah helikopter, entah mengapa tiba-tiba pria yang ada di helikopter langsung menembak Jasper hingga ia meninggal dunia, dan ternyata semua itu sengaja dilakukan oleh Bartolomeo agar tak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaan jurang tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa Levi juga akan ditembak jika ia sudah menyelesaikan misinya. Sebulan kemudian, tepatnya pada bulan Oktober, seperti biasa, Levi pun mulai melakukan pengecekan pada pagar yang ada di sekitar jurang, mengecek ranjau, serta mengisi peluru machine gun otomatis yang sudah habis. Lalu ia melaporkan semuanya pada orang-orang yang ada di balik radio. Saat ia sedang membaca buku, ia tak sengaja menemukan ada banyak sekali kata-kata puitis yang ditulis oleh para penjaga terdahulu sebelum dirinya. Bahkan di sana juga ada kata-kata milik Jasper yang sudah ia tulis sebelum ia pergi dari tempat itu. Selama menjalankan misi, Levi sering mengamati penjaga yang ada di seberang sana yang tak lain adalah Drasa, dan semakin lama ia mengamati Drasa, entah mengapa ia menjadi semakin tertarik dengan sosok Drasa, karena ia sangat yakin meski Drasa adalah seorang wanita, ia pasti memiliki keahlian yang sama seperti dirinya yang membuat ia dipekerjakan di tempat berbahaya seperti ini. Suatu hari pada bulan November, tiba-tiba Drasa menembakkan pistol, dan saat Levi mencoba melihatnya menggunakan teropong, tanpa disadari ternyata Drasa mencoba melakukan komunikasi dengan Levi menggunakan tulisan, sehingga mereka pun mulai berkomunikasi dengan cara tersebut. Karena hari itu Drasa sedang berulang tahun, ia mengajak Levi untuk merayakannya bersama-sama, bahkan mereka berdua saling menguji keterampilan menembak mereka masing-masing, yang mana hal itu justru membuat keadaan menjadi sedikit berisik. Lalu ketika mereka sedang asik melakukan challenge, tiba-tiba Drasa menunjuk ke arah dinding, dan setelah Levi mengeceknya, ternyata beberapa makhluk mengerikan yang mirip seperti zombie di film Maze Runner mencoba memanjat dinding tersebut, hingga akhirnya Levi dan Drasa pun berusaha menghentikan para zombie dengan cara menembaki mereka sambil dibantu oleh machine gun otomatis yang sudah terpasang di sekitar sana. Meski Drasa sempat terluka akibat terkena serpian ledakan ranjau, mereka berdua akhirnya berhasil menghentikan ratusan zombie yang mencoba keluar dari dalam jurang. Dan saat Levi sedang mengganti ranjau-ranjau yang sudah meledak, tiba-tiba muncul sebuah drone kecil berbentuk seperti pesawat, yang mana hal itu mengingatkan Drasa tentang pesawat tanpa awak yang dikatakan oleh sang ayah sebelumnya. Singkat cerita, pada akhir bulan Desember ketika salju mulai turun, Drasa yang sedang kebosanan tiba-tiba melihat ada sebuah pohon Natal serta kartu ucapan selamat Natal yang diberikan oleh Levi padanya, dan sejak saat itu mereka berdua menjadi semakin dekat, bahkan mereka sering melakukan suatu permainan untuk mengatasi rasa bosan mereka. Tampaknya mereka berdua kini mulai tertarik satu sama lain, namun sayangnya mereka tak bisa bersama-sama karena mereka dipisahkan oleh sebuah jurang mematikan yang berisi banyak sekali zombie, sehingga mereka hanya bisa saling memperhatikan dari kejauhan saja.
Suatu hari, tepatnya pada tanggal 14 Februari, entah mengapa tiba-tiba Levi melihat Drasa yang sedang menangis. Lalu setelah Drasa menuliskan sebuah pesan bahwa ia sedang berduka dan ia ingin Levi datang untuk menemani dirinya. Tanpa berlama-lama, Levi pun mulai mengotak-atik salah satu peluru bazooka. Kemudian ia mengikatnya dengan menggunakan tali. Dan ternyata Levi berencana menggunakan peralatan itu untuk menyeberangi jurang. Drasa yang mengetahui tentang hal itu pun segera mengikatkan talinya dengan erat di salah satu pohon. Dan setelah semuanya siap, Levi mengatakan bahwa ia ingin mengajak Drasa untuk makan malam bersama. Yang mana hal itu membuat Drasa menjadi semakin deg-degan karena ia tak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan pria idamannya. Sambil membawa beberapa tangkai bunga, Levi mencoba menyeberangi jurang itu dengan menggunakan katrol, dan saat ia berhasil sampai di ujung, ia akhirnya bisa melihat dan mengobrol dengan Drasa secara langsung. Bahkan Levi sempat terpesona dengan keindahan mata Drasa yang berwarna hijau tua itu. Namun sayangnya, Drasa tak ingin makan malam dengan seorang pria yang bau keringat, sehingga ia menyuruh Levi untuk mandi terlebih dahulu. Sementara ia akan mencarikan pakaian untuk Levi, serta membuatkan hidangan untuk makan malam mereka berdua. Sore itu, sebelum matahari tenggelam, Levi dan Drasa mencoba menikmati kebersamaan mereka dengan menceritakan tentang masa lalu mereka masing-masing. Dan sebagai sesama sniper elit, mereka juga membahas tentang seberapa jauh rekor mereka dalam menembak, serta membahas tentang legenda-legenda sniper yang pernah ada di dunia. Tetapi meski mereka berdua sangat suka menembak, mereka ternyata sama-sama sering mengalami mimpi buruk gara-gara mereka sudah terlalu banyak menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga malam itu mereka mencoba melupakan semua hal yang pernah mereka lakukan sebelumnya agar mereka bisa menikmati momen malam itu hanya berdua saja. Keesokan harinya, ketika Levi hendak kembali ke pos, tiba-tiba salah satu ranjau meledak dan membuat Levi terjatuh ke dalam jurang. Dan karena Drasa tak bisa membiarkan kekasihnya terjatuh begitu saja, ia akhirnya memutuskan untuk ikut terjun ke dalam sana dengan menggunakan sebuah parasut. Di sisi lain, Levi yang sedang tersangkut di sebuah pohon tiba-tiba dikejutkan dengan seekor kelabang raksasa, yang mana hal itu membuat Levi pun langsung menembaki kelabang tersebut. Dan setelah ia jatuh, ia malah hampir dimakan oleh akar-akar dari tanaman aneh yang mulai menarik dirinya ke dalam tanah. Untungnya, Drasa datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Levi dari tanaman aneh tersebut. Namun saat mereka hendak pergi dari sana, mereka kembali diserang oleh beberapa zombie yang mengendarai kuda, hingga akhirnya mereka berdua terpaksa harus melawan para zombie itu. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, Levi sempat mengecek zombie itu dan ternyata para zombie itu merupakan para tentara yang dulu pernah diceritakan oleh Jasper, yaitu para tentara berkuda berjumlah 2.400 orang yang dikirimkan ke dalam jurang untuk membereskan masalah yang ada di sana. Tetapi karena para tentara itu tak pernah kembali lagi, pemerintah pun akhirnya membentuk pos-pos khusus yang digunakan untuk mencegah makhluk-makhluk mengerikan keluar dari dalam jurang. Levi dan Drasa kemudian melanjutkan perjalanan berharap mereka bisa mencari cara untuk bisa keluar dari jurang mematikan tersebut. Dan di sana mereka sempat melihat ada banyak sekali tengkorak manusia yang sudah menyatu dengan tanaman-tanaman aneh. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah kota kecil yang sudah hancur berantakan. Ketika mereka hendak masuk ke dalam sana, mereka sempat mendengar ada banyak suara zombie yang mulai bergerak ke arah mereka, yang mana hal itu membuat Levi dan Drasa pun terpaksa bersembunyi di dalam salah satu gereja, di mana di sana terdapat banyak sekali sisa-sisa dari manusia yang sudah terbungkus oleh jaring laba-laba. Mereka berdua pun mulai ketakutan karena mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang itu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh banyak sekali laba-laba mutan yang memiliki tubuh berbentuk seperti tengkorak manusia. Tak hanya itu, mereka juga diserang oleh beberapa zombie yang mendengar suara tembakan dari mereka, sehingga mau tak mau Levi dan Drasa pun terpaksa harus bertarung melawan makhluk-makhluk mengerikan itu secara bersama-sama. Sayangnya, karena para zombie itu terus berdatangan, mereka berdua memutuskan untuk kabur dari sana sebelum mereka dikepung oleh para zombie. Lalu saat mereka berlari ke arah dinding, mereka tak sengaja menemukan sebuah pintu yang mengarah ke dalam sebuah markas rahasia. Dan mereka pun terpaksa masuk ke dalam sana berharap mereka bisa menemukan jalan keluar.
Setelah mereka masuk ke dalam, mereka akhirnya menyadari bahwa tempat itu ternyata merupakan bekas laboratorium yang kini sudah rusak parah akibat ditumbuhi oleh tanaman aneh. Dan di sana Levi sempat menemukan ada sebuah rekaman yang bertuliskan kata God forgive us, yang membuat Levi dan Drasa menjadi penasaran dengan isi dari rekaman tersebut. Saat mereka berdua membuka rekamannya, terlihat seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa pada tahun 1946 ketika Robert Oppenheimer berhasil menemukan bom atom, beberapa negara dari barat dan timur pun mencoba membentuk sebuah organisasi rahasia yang bertujuan untuk menciptakan senjata biologis agar mereka bisa melawan Amerika. Namun sayangnya, tiba-tiba terjadi sebuah gempa bumi dahsyat yang membuat senjata mereka mengalami kebocoran, dan seluruh makhluk hidup yang ada di sana mulai dari manusia, tanaman, hewan, serta serangga pun akhirnya terkena kontaminasi oleh zat berbahaya yang membuat mereka bermutasi menjadi makhluk-makhluk mengerikan. Salah satunya adalah zombie yang tak bisa mati. Setelah melihat semua itu, Drasa menjadi semakin penasaran mengapa pemerintah lebih memilih untuk menjaga tempat itu daripada menghancurkannya. Dan saat Levi mencoba mengecek komputer, ternyata pesawat tanpa awak yang mereka lihat sebelumnya merupakan pesawat yang digunakan untuk mengambil sampel DNA dari makhluk-makhluk di dalam jurang. Tak hanya itu, ternyata orang-orang yang mempekerjakan mereka bukanlah orang-orang dari pemerintahan, melainkan organisasi paramiliter, yaitu sekelompok tentara yang beroperasi di luar struktur pemerintahan. Dan mereka berencana menggunakan sampel-sampel tersebut untuk menciptakan prajurit super yang memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Tampaknya mereka berdua harus segera pergi dari sana sebelum paparan zat berbahaya membuat tubuh mereka mulai mengalami mutasi. Tetapi sebelum pergi, Levi sempat mengatakan pada Drasa jika mereka tak bisa selamat dari jurang itu, ia ingin menyampaikan bahwa ia sangatlah mencintai Drasa, sementara Drasa mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Ketika mereka hendak pergi, mereka menyadari bahwa di luar sana sudah ada beberapa zombie yang sedang menunggu mereka. Dan saat mereka berdua berencana melawan para zombie itu, tiba-tiba salah satu zombie berhasil menangkap Drasa, lalu ia pun dibawa menuju ke suatu tempat. Sementara itu, Levi yang mencoba mengejar Drasa pun menyadari bahwa zombie itu membawa Drasa masuk ke dalam lubang berisi reaktor nuklir raksasa. Dan ada kemungkinan bahwa reaktor nuklir itu merupakan senjata biologis yang dimaksud oleh si ilmuwan di dalam rekaman sebelumnya. Di sisi lain, saat si zombie hendak melakukan sesuatu pada Drasa, Drasa akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan dan ia pun terpaksa harus bertarung melawan zombie mengerikan tersebut agar ia bisa segera kabur dari sana. Untungnya, Levi datang tepat waktu sehingga mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan zombie mengerikan itu. Lalu ketika Levi mengecek pakaian yang dipakai oleh si zombie, ternyata zombie itu merupakan seorang pengawas seperti mereka yang ditugaskan pertama kali untuk melindungi jurang tersebut. Levi kemudian mengajak Drasa untuk segera keluar dari sana, namun sebelum itu mereka harus bisa melewati akar tanaman mengerikan yang berbentuk seperti manusia, karena jalan itu merupakan jalan satu-satunya yang bisa membawa mereka keluar dari dalam lubang. Dan tampaknya akar tanaman mengerikan itu merupakan gabungan dari para manusia yang sudah terkontaminasi oleh zat berbahaya. Dengan berhati-hati, Levi dan Drasa mencoba melewati jembatan tanpa menyentuh tanaman mutan tersebut. Namun tanpa disadari, tiba-tiba tanaman mutan itu mulai bergerak untuk menangkap mereka, sehingga Drasa terpaksa menembakkan pelontar granat yang membuat seluruh tanaman itu pun terbakar. Tanpa berlama-lama, mereka berdua bergegas keluar dari dalam lubang, dan saat mereka mencoba masuk ke dalam salah satu gudang, mereka justru berhasil menemukan sebuah mobil yang langsung mereka perbaiki agar mereka bisa menggunakan mobil itu untuk mencari jalan keluar. Selama berada di perjalanan, mereka sempat melihat ada sebuah benda aneh yang mirip seperti bom atom yang letaknya tak jauh dari lokasi reaktor nuklir, yang mana hal itu membuat Levi teringat dengan tombol darurat dan juga protokol keamanan yang dikatakan oleh Jasper sebelumnya. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menemukan tali yang digunakan oleh Levi untuk menyeberang jembatan, mereka berencana menggunakan derek otomatis yang ada pada mobil itu untuk menarik tali dan membawa mereka menaiki dinding jurang. Namun di sana mereka sempat diganggu oleh para zombie yang mengejar mereka. Untungnya mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut, tetapi di tengah perjalanan, entah mengapa tiba-tiba dereknya mengalami macet
gara-gara para zombie mencoba mengejar mereka dengan cara memanjat tali, dan pada akhirnya mereka berdua terpaksa harus berduel dengan para zombie itu terlebih dahulu. Karena para zombie itu terlalu banyak, Levi akhirnya terpaksa membakar para zombie itu dengan menggunakan bensin yang ada di mobil, dan pada akhirnya mereka pun berhasil melepaskan diri dari para zombie yang mengejar mereka. Setelah berhasil selamat dari jurang kematian, mereka masih belum tahu apakah mereka sudah terkontaminasi oleh paparan zat berbahaya atau tidak, sehingga mereka harus menunggu setidaknya selama 5 hari, dan jika mereka mengalami gejala kontaminasi, maka mereka berdua harus kembali ke dalam jurang, karena mereka tak ingin menjadi penyebab munculnya wabah zombie yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Namun jika mereka bisa melewati 5 hari tanpa menunjukkan gejala kontaminasi, mereka pun berencana menghancurkan jurang itu agar tak ada lagi kontaminasi zombie yang bisa membahayakan dunia. Lalu mereka berencana kabur menuju ke salah satu tempat terpencil yang ada di Prancis untuk membangun kehidupan mereka yang baru. Hari itu, Levi terpaksa harus kembali ke posnya terlebih dahulu karena ia masih belum memberikan laporan bulanan pada Bartolomeo. Dan saat Levi sedang memberikan laporan, tiba-tiba Bartolomeo bertanya, apakah Levi baru saja masuk ke dalam jurang? Karena ia mendeteksi bahwa ada seseorang yang menyalakan sistem komputer mereka yang ada di dalam jurang. Mendengar hal itu, Levi pun berbohong sambil mengatakan bahwa ia tak masuk ke dalam sana, yang mana hal itu membuat Bartolomeo justru mencurigai Drasa karena hanya mereka berdualah yang bertugas untuk menjaga jurang tersebut, sehingga Bartolomeo menyuruh Levi untuk segera menghabisi Drasa. Tanpa disadari, ternyata Bartolomeo hanya berbohong pada Levi karena ia sebenarnya sudah mengetahui siapa orang yang masuk ke dalam jurang, dan tanpa berlama-lama Bartolomeo segera menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap pergi ke jurang. Bahkan Bartolomeo berencana menghabisi Levi dengan tangannya sendiri karena ia sudah berbohong padanya. Di sisi lain, Levi dan Drasa sepertinya berencana kabur dari sana bersama-sama. Namun saat mereka melihat ada sebuah helikopter yang datang, Levi menyuruh Drasa untuk segera pergi dari sana, sementara ia sendiri mencoba kabur menuju ke dalam hutan. Lalu ketika Bartolomeo menyadari bahwa Levi dan Drasa sudah kabur dari sana, ia pun menyuruh anak buahnya untuk segera mengejar mereka berdua dengan menggunakan quadcopter, yaitu drone otomatis yang sudah dilengkapi dengan senjata machine gun. Meski begitu, Levi dan Drasa tampaknya mampu mengalahkan drone-drone itu dengan cukup mudah karena mereka berdua merupakan seorang sniper elit yang lebih hebat dari para sniper lainnya. Lalu setelah mereka berdua sudah cukup jauh dari jurang, tanpa berlama-lama, mereka pun langsung mempersiapkan senjata mereka. Tanpa disadari, ternyata Levi dan Drasa sudah memasang bom di seluruh sistem keamanan yang ada di sekitar jurang. Dan saat semua sistem keamanan itu meledak, suara sirine pun mulai terdengar, yang mana hal itu menandakan bahwa protokol keamanannya kini sudah aktif. Menyadari hal itu, Bartolomeo mengajak anak buahnya untuk segera pergi dari sana karena mereka hanya memiliki waktu 2 menit sebelum bom atom yang ada di dalam jurang meledak. Dan tak lama kemudian ketika bom atomnya meledak, seluruh jurang itu pun seketika hancur akibat terkena ledakan, termasuk Bartolomeo dan juga timnya. Setelah berhasil kabur dan menunggu selama 5 hari, Drasa sepertinya tak terkontaminasi oleh zat berbahaya, namun saat ia pergi ke tempat pertemuan yang sudah ia janjikan bersama Levi, entah mengapa Levi tak datang ke sana, yang mana hal itu menandakan bahwa Levi sepertinya gagal menyelamatkan diri atau mungkin ia sudah terkena kontaminasi. Drasa pun tak bisa menahan rasa tangisnya karena ia tak tahu apakah ia bisa melanjutkan hidup tanpa kekasihnya. Namun meski begitu, Drasa tetap ingin menjalani kehidupannya yang baru karena ia masih berharap bahwa suatu hari nanti Levi pasti akan menemui dirinya. Singkat cerita, pada bulan April ketika Drasa sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, tiba-tiba Levi datang menghampirinya, lalu ia pun meminta maaf karena ia tak bisa menepati janji untuk bertemu di tempat pertemuan gara-gara ia terluka parah dan harus dirawat selama beberapa bulan. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mereka yang lama sebagai seorang sniper elit dan memulai kehidupan yang baru bersama-sama, lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini.
See you on the next video dan sampai jumpa.